Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas 14 hal unik dan aneh yang ada di SpongeBob SquarePants ya. Agak beda nih kali ini, tapi tetap ditonton ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Oke, yang pertama ini masuk ke hal unik dan aneh ya. Jadi ini bisa kita lihat di saat SpongeBob tidur, yaitu SpongeBob tidur menggunakan sepatu tuh ya. Dimana-mana kita kalau tidur tuh dengan tanpa alas kaki, jadi kayak langsung telapak kaki kita gitu loh. Dan anehnya, lihat lagi deh, masa iya kasurnya kayak gak kotor gitu. Nah loh, gimana tuh? Ya mungkin ini udah banyak diketahui oleh orang, tapi gak apa-apa lah dimasukin dulu ke part 1 ini. Jadi intinya SpongeBob tidur dengan menggunakan sepatu. Nah, wasn't that relaxing? No, this is relaxing. Nah, yang kedua ini yaitu hal unik dan aneh juga ya, yaitu adanya api di dalam air seperti yang ada di gambar, yaitu api unggun di dalam air, dan juga di lain scene itu adanya kebakaran di Krusty Krab ya. Aduh, cukup aneh ya, maksudnya ya, aneh sih. Bahkan ada memenya loh, ini dia. Sehebat-hebatnya Naruto bisa jalan atau lari di atas air, lebih hebat SpongeBob yang nyalain api di dalam air. Ya kurang lebih gitu deh. Intinya unik dan aneh. Untuk meniup gelembung. Selamat pagi. Wow. Oke, yang ini yaitu keunikan rumah Patrick ya. Oke, pada sadar gak tuh kalau rumahnya Patrick ada engsel yang buat di pintu ataupun jendela ya. Lihat nih, jadi ada engselnya tuh yang kata buat buka tutupnya. Jadi gitu, nggak main buka tutup tapi ada engselnya kayak gitu. Buat yang nggak tahu engsel, bentuknya kayak gini nih. Pokoknya yang sering kalian jumpai di pintu kalian deh ya, intinya tuh gitu. Ya udah, bagi yang belum tahu jadi tahu gitu. Itu jerapah. Oke, kalau yang ini ceritanya SpongeBob lagi ngebangun kursus niup gelembung ya, dan Patrick pun nyoba tuh. Alhasil gak bisa dan akhirnya diajarin pakai teknik ya. Dan lihat deh, yang dihasilkan SpongeBob itu banyak ya, kayak bebek, kotak-kotak, ulet dan lain-lain. Nah, yang anehnya dari peniup gelembung yang bulat doang bisa ngasilin semua bentuk tuh. Terlebih lagi buat hewan yang gede yang disebut Patrick jerapah dan buat kapal. Kan rasanya kayak gak mungkin gitu ya. Kita kalau beli di abang-abang aja pasti ditiup bentuk gelembungnya itu tetap bulat, kecuali bentuknya peniupnya kayak gini nih, bentuk love. Ya mungkin gelembungnya bakal bentuk love juga. Ya kurang lebih gitu deh ya keanehannya. Oke, kalau yang ini yaitu keanehannya Squidward ya. Jadi seperti yang banyak orang tahu dan lihat, bahwa Squidward hanya mengenakan baju tanpa mengenakan celana yang biasa kalian lihat di gambar-gambar lah. Dan di salah satu episode, di saat baju dan celana SpongeBob serta celana Patrick dan juga bajunya Squidward robek, kalian lihat tuh. SpongeBob nutupin bagian kelamin beserta Patrick juga. Nah, Squidward ngapain tuh dia nutupin juga? Bingung kan ya, auratnya itu sebenarnya dia di mana? Di atas atau bawah? Orang biasanya aja emang udah pakai celana. Ya nambah aneh kan kalau dia nutupin di bagian itu juga. Ya kurang lebih gitulah ya. Buat kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Oh, sayang sekali. Nah, kalau yang ini ceritanya SpongeBob sama Patrick lagi prepare buat berburu ubur-ubur ya. Nah, bisa kalian lihat tuh, di sana didapati Squidward sedang mau sepedaan dan kalian lihat aneh ya. Sepedanya masa gak ada rantainya? Terus gerakannya pakai apa gitu loh? Maksudnya gerakinnya tuh pakai apa gitu loh? Nih kalian perhatiin baik-baik. Bebek-bebekan aja ada rantainya ya. Dan juga yang dipakai abang ini tuh ada rantainya. Jadi ya otomatis kan nyambung gitu loh ke rodanya. Ya kurang lebih gitu deh ya anehnya.
Oke, yang ini yaitu keanehan kepiting sama ibunya yaitu Tuan Crab. Nah, yang pertama ini bisa kalian lihat di saat episode selai ubur-ubur dijadiin isi Krabby Patty ya. Nah, pas di pabrik pemerasannya tuh, bisa kalian lihat ada Tuan Crab yang lagi ngayuh sepeda dengan mendengarkan musik. Tapi kalian lihat deh ya, Tuan Crab ngedengerin musiknya itu pas di mata, bukannya di kuping. Di mana-mana orang pakai headset atau earphone ataupun headphone itu ditaruh di kuping ya. Hahaha, cukup aneh bukan? Dan satu lagi nih, yaitu ibunya Tuan Crab bisa kalian lihat lagi ya. Ibunya Tuan Crab ini pakai kacamata dan itu kacamatanya ditaruh di mana gitu loh. Kan sama kayak Tuan Crab tadi, harusnya tuh ditaruh di kuping, tapi ini kan gak ada kupingnya gitu loh. Ya gitu kan ya. Kalau orang pakai kacamata tuh ditaruhnya di telinga ataupun kuping kayak gini. Dan ternyata memang kepiting tidak mempunyai telinga. Bisa kalian lihat langsung nih ya di gambar ini. Nggak ada bahasa Inggris ear ataupun ya atau gitu deh. Oke, yang ke-8 ini yaitu saat Squidward nyoba nangkep ubur-ubur dan sialnya malah ketemu ratu ubur-ubur dan alhasil Squidward kejar-kejaran berakhir dengan disetrum. Terus Squidward masuk rumah sakit dan pulang ke rumah dengan sendirinya, maksudnya kayak jalan sendiri gitu loh, kursi rodanya gitu. Kalian lihat deh ya, ada yang aneh tuh. Selang infusnya nyambung kemana tuh ya? Jadi kayak ngegantung gitu doang. Di mana-mana kalau diinfus selangnya itu kan nyambung ke kita ya. Kalian lihat nih pada gambar ini gitu, nyambung. Nah, yang Squidward tadi itu cukup aneh kan? Jadi ya kurang lebih gitu deh keanehannya. Selang infusnya nggak tahu nyambung kemana. Hai SpongeBob. Oke, kalau yang ini yaitu di saat SpongeBob sama Patrick telepon-teleponan via gelembung suara ya. Cukup aneh bukan? Dari mana ceritanya gelembung bisa nganterin pesan kita atau suara kita gitu loh. Yang berakhir Squidward ikut-ikutan niup tuh, tapi ngasih kata-kata jelek buat Patrick yang ngebuat SpongeBob kesal. Intinya cukup aneh ya, maksudnya gelembung tuh kok bisa gitu menghantarkan suara gitu. Sepertinya kita kehabisan bahan bakar, bisa bertambah buruk. Nah, yang ke-10 ini yaitu saat Squidward sama SpongeBob disuruh nganterin pizza ya ke pelanggan, dan SpongeBob lah yang disuruh nyetir sama Squidward. Udah tahu SpongeBob nggak bisa nyetir, alhasil itu mobil jalan mundur terus sampai bensinnya habis. Nah, anehnya di sini, itu mobil kemudian ditendang Squidward dan akhirnya bensinnya penuh lagi. Terus tiba-tiba langsung jalan kenceng gitu. Aneh ya, di mana-mana teh diisi bensin dulu baru bisa full, masa ini ditendang doang langsung full. Ya kalau gitu motor gue tendangin aja kali ya, biar full bensinnya. Ya kurang lebih gitu deh ya. Oh, ya ampun. SpongeBob. SpongeBob tunggu. Oke, yang ini yaitu lanjutan dari episode tadi yang kata nganter pizza. Kan mobilnya kabur tuh ya, dan akhirnya SpongeBob dan Squidward jalan sampai bertemu batu gede ini. Dan batunya itu bisa dikendarai loh layaknya mobil ya. Intinya ya batu bergerak lah. Dan di lain episode, saat hewan peliharaannya Patrick ikut lomba, yang kata Patrick bawa Rocky tuh, batu kesayangannya. Dan akhirnya Rocky lah yang memenangkan pertandingan balapan ya. Aneh kan batu-batu ini kenapa bisa gerak gitu loh. Haha, ya gitu. Dan ternyata batu-batu ini ada di dunia nyata loh, yaitu di lembah maut Amerika Serikat yang diakibatkan oleh cuaca bergeraknya. Jadi maksudnya ngegeser tuh karena cuaca gitu. Tapi kalau SpongeBob sama Patrick ini ya kurang tahu bergerak karena apa. Mungkin karena kehendak Tuhan. Ya gitu. Ya udah intinya gitu deh ya, batu ini bisa gerak. Ya, begini. Kalau kalian butuh air, kalian tinggal minta. Oke, kalau yang ini yaitu ceritanya pertama kali SpongeBob kenal Sandy dan disuruh main ke rumahnya. Dan SpongeBob kaget di rumahnya Sandy gak ada air, jadi kayak ada oksigen doang. Soalnya kan dia hewan darat ya. Dan berakhir SpongeBob kekeringan dan kehausan tuh ya, bisa kalian lihat mengkerut dan juga keriput langsung. Terus Patrick datang ngebuka pintunya buat nyemangatin SpongeBob. Tapi Patrick juga KO tuh ya. Haha, ada aja ya. Dan alhasil mereka menjadi sponge dan bintang laut yang kering, nih dia.
Setelah itu, Sandy punya cara biar mereka bisa main ke rumahnya ya, yaitu dengan cara kepala mereka pakai suatu buletan gitu kayak sejenis akuarium yang akhirnya diisi air. Nah pertanyaannya gini, itu kepala mereka masuk dari mana gitu loh. Jadi buletannya itu sejenis akuarium kayak yang gue bilang tadi, yang bundar bolongannya. Itu kan bundar bolongannya kan di atasnya ya, kayak gini nih. Ya terus di bawahnya pakai apa gitu. Kalau bawahnya bolong juga, otomatis kan bocor gitu loh airnya. Ya emang sih SpongeBob ini lebih aneh daripada Upin dan Ipin ya. Kurang lebih gitu deh ya. Kalau yang tahu bisa komen di bawah. Oke, kalau yang ini ceritanya SpongeBob lagi mainin mesin penyedot debu tuh ya. Apaan aja disemprotin sama disedot. Ya kurang lebih gitu. Dan di scene selanjutnya saat dia nyedot seluruh lautan. Kacau ya emang ini orang. Sampai Squidward-nya kehabisan nafas tuh yang kata iya kayak gitu. Dan anehnya kalian lihat deh. Masa iya tabung penampung airnya yang gede cuma segitu doang. Maksudnya kayak gedenya tuh cuma segitu doang gitu loh. Padahal kan yang disedot satu lautan gitu loh. Aneh ya. Ya kurang lebih gitu deh ya. Oke, yang terakhir ini udah banyak yang tahu juga ya, yaitu ada air atau pantai di dalam laut. Cukup aneh sih emang ya. Jadi di dunianya SpongeBob ini ada pantai yang bernama Gulagun yang terletak di bawah air, yaitu tempat hidupnya SpongeBob dan kawan-kawan. Ya kurang lebih gitu deh. Yang ini agak susah dijelasin, tapi ada kok fenomena kayak gini juga, yaitu di laut Cenote Angelita yang di bawahnya ada sungai. Jadi di laut ada sungai. Ya kurang lebih gitu deh ya. Kalau di SpongeBob kan di laut ada pantai, kalau di tempat kita di dunia nyata itu di laut ada sungai gitu. Nah, itu dia 14 hal unik dan aneh yang ada di SpongeBob SquarePants. Sebenarnya masih banyak lagi loh yang aneh dan bakal kita bahas di next video. Mungkin